As only love blooms between us, there's only bond that never lose. There's only bond that never Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hai. Serius. Masih cari lampu. Kasih. Kak Iya. Kenapa? Udah umurnya pelan iya loh, tapi Ya, dia gue gak manggil bisa lah manggil dia Kak Iya, kenapa ya? Gue seumuran kok sama Shiren. Baik. Terus umuran sama AA. Iya. Gimana? Iya. Muntiang lagi, Masya Allah. Aduh nih sampai keringetan, ngos-ngosan ya, seru lah. Jadi alhamdulillah sekarang pas sudah hamil 8 bulan, giliran announce tiba-tiba tiap foto perutnya gede dan seluruh badan terlihat gede. Padahal tadinya karena lo udah announce. Ya, jadi lo udah nggak ngumpet-ngumpetin lagi. bener sih. Alasan Langsung waktu bisa. diumpetin kenapa? Pasti banyak yang nanya deh. Ya gue berasa host nih yang nanya-nanya. Silakan. Biar kayak Kylie aja gitu, tiba-tiba kan lahirin gitu kan. Terus tapi setelah gue pikir-pikir nanti kalau tiba-tiba gue lahiran, disangka anak tetangga kapan hamilnya. Jadi kayaknya sebulan sebelumnya harus dikasih tahu daripada disangka anak tetangga kan. Dan orang yang nanya ke gue beberapa kan, gue tuh kayak katanya iya aja, tanya iya aja, kayak bingung gitu. Gue jawab gak enak ya. Mau jawab gak enak mana, mau bohong dosa, tanya iya aja deh, nggak tahu. Jadi benar-benar alasannya itu kenapa sebulan sebelumnya takut disangka anak tetangga. Tadinya mau sampai lahiran aja pengen ngasih surprise, tiba-tiba lagi doain dia mau lahiran tapi wah nggak deh, kasihan anaknya gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Orang juga udah shock, kamu tuh udah 8 bulan. Iya benar. Kamu tuh udah 8 bulan, orang tuh udah shock banget. Orang biasanya tuh 4 bulan pertama tuh langsung announce kan. Iya benar. Jadi Yang gue penasaran tinggal Chelsea nih berapa bulan dia. Announce-nya barengan tiba-tiba kan. enggak, gedean kamu. Gedean aku ya? Gedean kamu. Dia berapa bulan ya? Aku lupa. Aku tahu juga dari awal. Kayak gue penau dari awal semua. Oh iya emang. Pokoknya kalau Inu lagi nggak deket lo tahu segala. Kan kalian yang cerita sama aku. Enggak, jadi gini ya. Jadi kocaknya nih ya. Dia awal ngomongin hamil lagi ya dulu ya. Aku lagi pijit. Oh iya Terus benar. dia nelpon nangis. Sumpah gue galau. Gue langsung kayak, iya kenapa? Takutnya kan kenapa kan. Iya. Gue hamil, ya Allah nangis kayak gak ada lakinya say. Aku ngakak tau gak? Sampai didiemin sama, kan kalau lagi pijit sampingnya kan gak boleh berisik kan. Gue bilang, aduh gue gak tahu, gue mau ketawa ini orang kenapa hamil tapi nangis. Walaupun Iya, nelfon sampai udah nggak bisa ngomong itu gue. Nelfon Shiren cuma wah. Kenapa? Oh udah nggak bisa ngomong. Iya sih emang itu kacau banget. saya happy, cuman mungkin kayak belum ready untuk Kaget. kayak baru melahirkan. Iya. Bener, nggak sih lebih ke ini sih. Karena pengen banget haji, udah 4 tahun ketunda mulu. Giliran tahun ini mau haji, tiba-tiba hamil. Tapi emang itu kita balik lagi deh. Ternyata rencana Allah tuh luar biasa. Allah tuh maha mengatur segalanya. Jadi masih sampai 4 bulan yang lalu ngebayangin Shiren, Mas Hanung, Inu, mereka kan haji bareng tuh masih nangis gitu kan. Tiba-tiba corona dan haji ditutup. Terus Ngeselin enak. aku agak seneng. Langsung menerima kehamilan ini tuh dengan senang, dengan penuh sukacita, langsung alhamdulillah. Untung gak jadi gugurin, emang percaya aja lah semuanya sama rencana Allah. Ini anak emang bener-bener gue sama Inu yang malam-malam stres tau gak? Yang nguatin salah satunya dialog Wisnu sih, bahwa yang Inu bilang, kamu gak akan tahu anak mana yang akan ngasih kamu mahkota buat ke surga. Bisa jadi anak yang ini. Langsung kelar. Langsung kayak, oke, udah. Alhamdulillah. Yalah, gak ada yang pernah tahu. Aku dulu waktu hamil Sofia, nangis mulu. Kenapa sih hamil dulu ya, nanti aja. Sofia paling kalem. Gak pernah ngerepot sama sekali. Gue tuh sampai kayak, kalau ngeliat Sofia kayak, gue dosa banget loh. Dulu gue sering banget tuh kepikiran kayak, kenapa ya gue harus hamil cepet-cepet. Aduh, Iya, bener. sedangkan aku ngeliat pengorbanan Kia pas mulai IVF, mati ya Allah, gue kayak udah deh,
jangan pernah nggak bersyukur. Jangan pernah nggak Iya. bersyukur. Jadi abis ini kan Setuju. Wow. Tenang-tenang ditembak. Semua- Gue ada poli nih, kayaknya bagus buat cahaya muka gue. Ya Allah, ternyata. Ada poli nganggur. Baiklah. Aku mau nanya ya, Ce. Oke. Serius. Jadi kan Terniat sih, ya luar biasa. demi apa lo pakai poli? Beda nggak? Kalau beda gue pertahankan. Mukanya langsung bercahaya, langsung kayak pakai skincare 8 lapis Korea tuh. Ya udah oke. Pertahankan. Sih, kan maksudnya mungkin banyak orang yang di luar sana yang udah pernah dengar kayak proses pakai kerudungnya Kaji. Mungkin orang ngiranya Kaji tuh ya udahlah Arab pakai kerudung lo ya gitu kan. Sama aku juga Arab tapi Arab gesrek nggak pakai kerudungnya. Terus maksudnya awalnya sebelum nikah apa udah nikah sih Kak? Siapa? Iya. Enggak. Kan? Enggak. Aku setelah nikah 2 tahun. Oh iya. Setelah punya anak. Kenapa akhirnya kebebelan kakak bisa kebuka gitu? Kenapa? Itu dia sih, memang kalau sama ini ditanya kenapa sih alasan, nggak ada alasan, nggak tahu. Jadi dari sebelum nikah tuh ya secara Arabian ya, dari haid, dari menstruasi pertama aja itu udah wejangan keagamaan panjang lebar tuh dari abah kan. Satu helai rambut keluar itu menjadi tanggung jawab abah, lalu segala macem lah. Diajak pengajian, diajak taklim, kagak ngaruh. Disuruh pakai hijab nggak ngaruh. Sampai satu momen aku baca satu artikel itu tentang ayah sih. Tentang ayah, ketika seorang anak perempuan keluar dari rumah tanpa menutup auratnya, ayah mula yang akan menanggung semua dosanya. Itu aku nangis, senangis-nangisnya. Jadi saat itu juga aku memutuskan untuk pakai jilbab. Terus semua orang di rumah kaget. Kagetnya karena aku anak mama terakhir yang pakai jilbab. Adikku 2 duluan. Oh. Justru kakaknya paling double kali ya. Gila nih anak akhirnya nih akhirnya tersadar gitu. Mama nangis gegerungan karena mama pasti mikirnya kenapa kamu disuruh Prabu kah? Disuruh suami? Kamu ikut kajian ustadz atau ustazah siapa yang bikin kamu jadi kayak gini tiba-tiba gitu? Nggak ada mah. Mimpi meninggal. Mama kan selalu nanya itu mimpi mama yang meninggal. Nggak tahu kenapa ya mungkin ini yang namanya hidayah kali ya, tiba-tiba bahkan tanpa harus ada alasan itu datang dengan sendirinya. Ya aku merinding kalau ngomongin itu, sedih kenapa baru sadar. Tuh. Suamiku juga gitu nggak percaya, nggak nyangka gitu, karena dulu kalau ngomong aku mau pakai jilbab setelah anak udah 3, apa coba? Nggak ada alasan kan, Mas. Kenapa harus punya anak 3 baru pakai jilbab? Nggak tahu, ngerasa kalau Karena udah kayak udah tua. Bener. Ternyata enggak. Iya, anaknya 5 masih muda tuh. Ya mah Masya Allah, udah lama kalau iya kan ya. Iya, dari 17 tahun. Ya muda banget. Jangan kan semua kaget, aku juga kaget. Kalau kisahku tuh sama sekali nggak dramatis. Iya cukup dramatis, tapi bukan kisah spiritual yang kayak gimana banget. Jadi dulu waktu 17 tahun punya teman dekat. Terus biasanya kita kalau weekend barengan. Tiba-tiba ada satu weekend karena kita beda kota kan tinggalnya kan. Terus dia bilang, aku kayak mau ikut seminar ISQ gitu kan. Apa itu nggak tahu, aku nggak peduli itu seminar apa, tapi yang jelas karena emang jadwalnya kita barengan Sabtu Minggu, ya udah ikut aja deh seminarnya gitu kan. Akhirnya ikut seminar. Hari pertama datang ternyata, wah gila, ternyata seminar agama gitu kan. Ngomongin tentang Rasulullah lah, tentang apa segala macem gitu kan. Terus datang hari pertama masih kayak baju biasa aja gitu. Tapi di sana kerjaannya suruh sujud syukur setengah jam sekali. Itu repot banget karena kan lagi zaman pakai celana hipster kan. Jadi narik celana jeans buat naik ke atas sama baju gue pertahankan turun ke bawah biar punggung nggak kemana-mana. Ribet banget kan. Terus akhirnya kayak wah gila seminar agama lagi ternyata gitu kan. Akhirnya hari kedua kayak kita standar lah. Kalau ke pengajian acara agama pakai jilbab gitu kan buat biar sesuai konsep aja. Saat itu aku udah skuter. Selebritis kurang terkenal. Jadi kayak udah syuting, tapi orang kalau ngeliat tuh kayak gini,
itu siapa ya, itu kayak artis pernah lihat gitu kan. Terus Begitu, jadi ntar kalau udah berpikir panjang, Mbak tuh Bunga Citra Lestari ya gitu, jadi suka kebalik-balik namanya gitu kan. Makanya jadi saat itu skuter, jadi udah selebritis tapi kurang terkenal. Nah tapi karena skuter itu, walaupun ikut seminar kan mereka mungkin seneng nih ada artis yang ngikut diwawancara hari pertama. Mbak ada mau pakai jilbab, kenapa ikut seminar, mau ada pakai jilbab nggak? Ya ada sih pengen pakai jilbab tapi belum tahu nih kapan. Oke, hari kedua seminar aku pakai jilbab. Ya dari rumah karena sesuai acara aja, sesuai konsep. Taunya pas abis asar dibilangin, alhamdulillah nih hari kedua seminar kita ada salah satu peserta yang memutuskan pakai jilbab. Terus aku dalam hati kayak, gila tuh orang yakin banget baru seminar 2 hari udah mau pakai jilbab gitu kan. Ya kan masih main banget saat itu, masih anak ya nongkrong banget lah gitu kan. Terus apa namanya, yuk kita panggil, kita minta sharingnya, cerita kenapa dia memutuskan pakai jilbab. Kita panggil Zaskia Diameka, terus kayak bengong. Terus yang kayak, siapa yang nggak ada bilang gua pakai konfirmasi. jilbab? Nggak ada gitu. Terus yang kayak wah ini apa-apaan, udah gitu yang ikut 300 orang ikut seminar di tahun 2005 itu bayarnya hampir 2 juta. Jadi yang ikut kan kelas menengah ke atas gitu kan, orang-orang yang akan aku temuin di mall, di PS lah, di PIM, di mana, bukan orang-orang yang udahlah gue nggak akan ketemu lagi, orang-orang yang pasti ketemu lah gitu kan, di Jakarta Selatan juga. Terus aku ngelihat temanku yang teman dekat itu kan yang ngajak, terus dia kayak dejoin kayak, Saskia ngapain? Kalau nggak bilang sama gue, dia kayak gitu-gitu ngasih kode. Aku kayak, gue juga nggak tahu, tapi jalan ke depan karena udah dikasih mic. Sambil jalan udah mantap dalam hati. Pokoknya pas dikasih mic aku akan bilang aku bukan mau pakai jilbab, ini cuma menghargai acara. Tapi sambil jalan kakiku tuh dipegangin sama ibu-ibu, subhanallah semoga anak saya kayak kamu, anak saya kayak kamu. Terus karena duduk di bawah gitu kan kamar tuh kayak ini pada ngapain sih, gila apa ya gitu kan. Pas mau ngambil mic tiba-tiba yang kakak seminarnya bilang gini, sebelum Saskia cerita dan sharing mari kita bacakan Al-Fatihah rame-rame, semoga dia istiqomah pakai jilbab. Oh my god. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah semua orang, terus 40% nangis ibu-ibu karena terharu dan anak-anaknya pengen kayak aku pakai jilbab. Waktu itu Ya kan udah, belum nggak zaman mungkin. orang kayak paham jilbab gitu kan, maksudnya Belum, makanya. jarang banget orang pakai kerudung loh. Dan kan dragging banget nggak sih? Dragging dong kalau tiba-tiba gue bilang enggak mau pakai jilbab, orang udah pada nangis, udah pada pegangin kaki, udah pada pakai hal gitu kan. Dragging. Itu dragging banget. Jadi kayak ini nggak bisa, ini bakal jadi plot twist nih kalau gue bilang kayak gitu. Ada yang kayak dengan pasrah, dengan udah nggak tahu mau ngomong apa, cuman bilang iya doain aja deh biar istiqomah, sampai nggak bisa cerita motivasinya gitu, cuman bilang ya doain aja biar istiqomah. Terus ya udah mereka doain semua, pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah mama nangis, terus aku bilang ini bukan mama yang nangis, ini harusnya iya, karena ini hidup dia, tiba-tiba dia harus pakai jilbab dan dia belum siap semuanya. Jadi mama nangis, aku juga nangis, aku bilang cuma jangan nangis, ini aku yang harusnya syok. Tapi akhirnya ya udah pikirin udahlah pakai jilbab aja, kan gue skuter ini gitu kan, paling 3 bulan orang lupa kalau aku habis pakai jilbab, habis itu lepas lagi gitu kan. Oh my god. Udah, tapi iya, terus apa namanya, karena udah mikir skuter, udah 3 bulan pakai, pas mau lepas, ada sahabatku, sahabatnya mama, Om Agus Idwar, yang sahabatnya UJ. Dia bilang, sebelum dibuka, Deddy Miswar lagi nyari itu pemain buat Kiamat Sudah Dekat. Lu casting di sana. Aku datang casting. Pas casting, taunya Pak Haji bilang, Saskia saya pilih kamu, bukan karena kamu yang paling cantik, kamu yang paling jago main, tapi karena kamu pakai jilbab. Saya mau bikin idola baru, yang di dalam film dan di luar sinetron itu pakai jilbab juga, karena kita nggak punya artis ABG pakai jilbab dalam dan keluar kehidupan gitu. Akhirnya ya udah ambil, Bismillah, taunya yang dari skuter film sinetronnya tayang sebulan tiba-tiba meledak banget di Tanah Abang jilbab Saskia Meka, yang kayaknya tadi skuter orang berusaha berpikir Saskia atau Bunga Citra Lestari, tiba-tiba udah tahu Saskia. Jadi kayak wow, 1 langkah aku menuju kepada Allah. Emang Allah kan janji, 1 langkah kau menuju kepadamu, 1000 langkah aku menuju kepadamu. Terus kamu berjalan kepadaku, aku berlari kepadamu. Mungkin 1 langkah dan 1 jalan aku itu cuma pakai jilbab, dan bukan dari hati banget lagi, tapi Allah ngasihnya udah banyak banget. Ya udah, akhirnya aku pikir ya kenapa mesti ragu, dari nggak pernah umroh dapat umroh gratis terus kalau kita terkenal pasti materinya naik. Ketika kita terkenal, orang lebih menghormati kita. Jadi kayak aku dapat banyak banget. Jadi kayak udah gak ada reason lagi untuk lepas jilbab gitu. Masya Allah loh ya. Maksudnya walaupun agak
konyol ya. Iya, awalnya. Tapi gini loh ya, maksudnya Allah tuh baik banget ketika lo mau, bisa aja kan, maksudnya bisa aja lo dilepas hidayahnya, dibikin susah dan lo nggak tahan, lo dibikin mulus, malah lebih mulus daripada sebelum lo kehidupan pakai hijab kan, gitu. Maksudnya Banget. kadang-kadang tuh aku ngeliat orang-orang yang belajar hijrah, maksudnya yang belajar untuk lebih baik lagi, banyak banget yang diujinya kehilangan pekerjaan, diasingkan keluarga, sampai dimusuhin sama orang tua karena beda paham, segala macam. Maksudnya kita tuh nggak ngadepin yang itu gitu loh, malah dikasihnya kemudahan yang bikin kayak, Mungkin yang soal pekerjaan sih, Ren. kalau iya kan dimudahkan ya, maksudnya Masya Allah banget nih. Kalau kayaknya Kak Zizi muka-mukanya nggak dimudahin. Iya, karena waktu itu kan lagi zaman FTV, terus muka gue kan antagonis ya, Bu. Jadi dapat pekerjaan adalah antagonis. Terus ditawarin pula iklan sampo, lemes nggak? Jadi sempat hampir 2 bulan lah jobless itu, aku sempat kayak ada omongan, Allah tega sih sama aku udah ngikutin apa yang Allah mau loh. Gitu, itu sempat terucap, terus justru Prabu marah di situ. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu mutusin, kamu harus tanggung jawab dunia akhirat. Kalau kamu udah memutuskan itu, kamu harus tanggung jawab. Nggak bisa ngelepas tanggung jawab. Tunggu aja, ada waktunya. Itu janji Allah kok, dibilang gitu. Dan akhirnya setelah 3 bulan ya terjawab. Tiba-tiba aku diajak berita Islami. Nggak ada yang pernah tahu, nggak pernah terbayangkan. Oh, itu baru pakai jilbab ya? Berita Islami baru pakai jilbab? Aku merinding kalau ngomongin ini. Itu project pertama setelah pakai jilbab? Yes. Pertama. Berarti rezekinya sama kayak Wisnu ya. Wisnu lagi habis orang kayak aneh gitu ngeliat dia jenggotan, orang itu ngedrop, bener-bener ngedrop banget karena dia uang tabungannya habis buat bisnis dan bisnisnya nggak balik modal 1% pun. Ya kan, ibarat kata habis gitu. Dan gue ingat banget ya, Wisnu tuh pernah di titik yang sebelum berita Islami ya, Masya Allah nih. Wisnu pernah di titik yang keluar rumah aja itu hitung-hitungan, yang aku hari ini jajan berapa ya, karena tabungan, Ya Allah. tabungannya berapa ya. Terus aku bilang aku masih bisa kerja kok, udah kamu di rumah aja, lagi hamil soalnya gitu. Aku insya Allah akan cari jalan gimana caranya, aku nggak mau ngutang, aku tetap nggak mau kredit, tapi mudah-mudahan Allah mudahin ya. Ini udah ikhtiar aku dari awal nih, aku harus berhenti syuting, terus bisnisnya hilang semua. Bener-bener keluar rumah aja bawa bekal. Dia ke seminar itu bawa bekal karena dia tuh takut tabungannya habis karena buat gue melahirkan. Oh ya Allah. Maksudnya terus habis itu ya sama kayak Kazi, akhirnya dia ditawarin berita Islami, terus dapat pekerjaan lagi kayak gitu berapa bulan setelah berita Islami. Terus dia emang rajin banget seminar ABC bisnis, akhirnya dapat malang serudel. Maksudnya ya berapa bulan, tapi itu struggle banget sih. Berapa bulan awal tuh aku ngerasain juga kayak Kazi. Aku juga mau dikontrak sampo. Tapi ya udahlah. Sekarang malah sampo kita jadi juga kan, tapi kerudungnya berkibar-kibar kan, bukan rambut. Dan ini aku tuh ngerasainnya dulu gini. Tahun 2011 2012 itu momen hijab belum terlalu dianggap positif sama orang. Terus juga komunitas belum ada bahkan. Jadi kita ke PH bilang sorry aku pakai hijab sekarang. Oh ya udah, take it to or granted aja. Kalau mau ambil enggak ya udah. Kalau sekarang justru kan disediakan ya. Iya. Allah banget karakternya. Ngerasain. Insya Allah ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran kayak kok kayaknya kehidupan dulu sebelum tertutup, sebelum mengenal, maksudnya kan kan kalau aku ngerasanya sekarang kalau walaupun pakai kerudung bukan berarti kita lebih baik daripada yang nggak pakai kerudung gitu kan, cuman pakai kerudung itu kan kayak step kita mau ngelangkah gitu, apalagi sebagai public figure itu nggak gampang gitu kan. Maksudnya pakai jilbab itu, tapi banyak banget di agama tuh yang belum kita tahu sebenarnya kan. Maksudnya kalau jilbab kan ya udah sebenarnya wajib gitu kan. Kita melangkah satu yang wajib ya udah. Tapi pas udah mulai pengajian, dengar kajian ustadz segala macem, pernah nggak sih kayak kepikiran kayak aduh kok berat ya, kok kayaknya kehidupan
hahaha hihi zaman dulu tuh lebih enak daripada sekarang gitu. Iya dulu deh. Oh, oke. Enggak sih, karena sekarang justru ngerasa hidupnya, apalagi semenjak pakai jilbab, semenjak lebih paham agama gitu kan, ngerasa tuh hidupnya jadi lebih tenang, hati tuh lebih nggak ada menggebu-gebu sama sekali. Jujur ya, tau gak sih sekarang tuh udah nggak punya udah nggak punya keinginan yang muluk untuk dunia gitu, kayak udah, jadi tuh udah nggak, ketika dapet rezeki besar, ketika dapet materi yang besar, kalau dulu kan kayak yes dapat, gue berhasil atau apa segala macam. Kalau sekarang dapat sesuatu yang besar dan banyak tuh udah bukan seneng yang keluar, tapi malah kayak ya Allah ini gue lagi dikasih ujian lagi apa enggak ya? Deg-degan ya? Iya deg-degan gitu. Ini memberatkan hisab nggak ya nanti di akhirat? Ntar ini nggak ya gitu. Jadi ketika kita hidup udah nggak terlalu pusing sama urusan dunia, tinggal terserah Allah deh mau ngasih apa aja untuk urusan dunia gitu kan. Pokoknya semua akan cukup aja deh aku ngerasa gitu kan. Itu hati tuh jadi lebih enak, hidupnya nggak terlalu capek, nggak terlalu stres. Jujur ya, alhamdulillah aku udah lupa kapan terakhir ngerasain yang namanya stres gitu. Stres, ngerasa kayak ini belum dapat, itu belum dapat, ngerasa tidak berkecukupan tuh udah nggak tahu, bukan karena sekarang punya materi yang berlebih atau apa segala macam, enggak sama sekali. Tapi kan emang aku udah ngelepasin aja semuanya. Pokoknya udah percaya apa yang Allah kasih, terus udah nggak ada obsesi banget sama dunia, sama harta, sama apa segala macam kedudukan. Sekarang ngejalanin apa yang ada. Makanya ketika kemarin kita semua di lockdown kayak gini, mungkin karena hati tuh udah dalam titik ikhlas aja sama apa yang akan terjadi, pasrah aja, udah percaya sama Allah, enjoy aja dan nggak ada ngerasa apa-apa, biasa banget gitu, kayak ya udah emang udah Allah nyuruhnya gini ya udah aja. Jadi enak ketika hati tuh udah nggak ada menggebu-gebu soal dunia sih. Iya, bener banget. Kazi gimana Kazi? Iya, ngerasa lebih tawakal sih ya, lebih kayak yakin Allah pasti bantu dalam hal apapun. Lebih bergantung aja, jadi kayak mau apapun bergumamnya itu sama Allah gitu, minta sesuatunya atau mau sesuatu, ada hasrat sesuatu, itu udah kayak ngerasa ya udahlah, udah ada yang ngurusin kok di dunia ini, ngapain kita terlalu worry sih gitu, lebih santai. Dalam hubungan keluarga juga gitu sih, jadi lebih menghargai satu sama lain karena tahu do's and don'ts-nya nih, yang mana yang dosa, yang pahala. Ngedidik anak jadi jauh lebih tenang karena ngikutin apa yang Allah suruh ya masih jauh dari sempurna sih, jauh banget, aku nggak ada apa-apanya, cuma kayak lebih ya yang tadi Ia bilang, lebih tenang sih, lebih nyaman, lebih aman. Iya, maksudnya kalau dulu kan kayak kita tuh walaupun temenan sesama artis, tapi kan pasti ada kayak yang kok dia iklannya banyak ya, kok dia ratingnya bagus ya, kok gue ratingnya jelek ya, kok gue kan sering banget kan, maksudnya kayak ditawarin iklan, nanti agensinya kayak ngomong nanti yang diajuin sama saya ini sama ini nih, terus nggak ada kabar iklannya yang tayang si ini yang dapat tuh kan kayak baper. Kalau dulu kan kayak gitu. Cuman kalau sekarang tuh kayak yang sampai sekarang pun sering banget aku iklan beberapa kali, malah yang dipilih itu sahabat aku juga. Maksudnya kayak iya nih aku lagi ajuin Mbak sama si ini gitu. Sahabat banget. Terus udah berapa kali sahabat aku itu, gue kayak yang oh ya udah bukan rezeki, maksudnya ya udah gitu. Kan kalau kita produknya samaan, misalnya aku ada kontrak yang lain, aku ngasih advice apa, oh si ini aja, ya enggak, aku nggak bisa ini aja. Gitu. Iya, maksudnya kayak banyak yang kayak nanya, kok Mbak masih bisa, Mbak punya produk baju, tapi masih mau promoin baju temen-temen. Nah. Kayak kalau dulu sih, aku sih nggak bakal sih. Cuman kalau misalnya kayak sekarang pas kayak udah pengajian tuh kayak bahagianya tuh ada perasaan kayak ya udahlah rezeki nggak bakal ketukar. Aku mau upload foto pakai baju iya mau upload foto pakai baju aku atau aku pakai Kazi. Maksudnya ya orang di pasar ikan aja kan rezekinya ada masing-masing gitu. Padahal jualnya ikan sama semua gitu kan. Maksudnya ya nggak bakal ketukar gitu. Ya ada aja rezekinya, mungkin omset si A lagi bagus, omset si B lagi nggak bagus. Tapi gimana caranya perasaan kayak irinya tuh hilang, itu yang susah banget sih. Maksudnya dulu waktu masih aktif banget tuh kerasa gak sih kayak sering jealous sama rating, sering kayak yang aku karirnya lebih bagus cepet ya, tuh kayak pressure-nya malah kita stres gara-gara perasaan kita sendiri gitu kan.
sakit hati ya. Kayak, ini kenapa sih susah banget ya gitu. Padahal rezeki nggak ada yang pernah tahu gitu kan. Nah, terus kebahagiaan apa kan maksudnya alhamdulillah Aji sama Iya, kalau Iya jangan ditanya lah anaknya banyak ya. Kalau kebahagiaan apa yang gak bisa, maksudnya yang bahagia banget ya, maksudnya ketika berkeluarga sekarang, udah gitu belajar agama lagi, maksudnya kita semua lagi proses ya, proses pembelajaran, gak ada yang udah hijrah banget, tapi kan masih proses semua gitu. Kebahagiaan apa yang benar-benar kayak, wah Allah, Masya Allah banget nih kasih, aku luar biasa banget gitu, tentang keluarga. Ya, gantian. Lo duluan. apa ya kalau tentang keluarga sih ya yang aku syukurin sekarang ini sama-sama belajar bareng sih sama suami itu. Jadi masing-masing dari kita nggak ada yang ngerasa aku lebih tahu agama atau kamu nggak tahu apa-apa. Aku ini karena aku backgroundnya keluarga Arab, dia berpikir kalau oh kamu harusnya lebih ngerti soal agama. Oh enggak gitu, aku nggak mau kayak gitu. Jadi memang benar-benar bagi peran. Kalau belajar fikih siapa yang belajar tentang wakaf siapa yang belajar gitu. Nanti juga kalau nggak sependapat kita adu argumen, itu sih yang aku bersyukur banget. Dua-duanya mau merendah untuk belajar bareng-bareng. Karena PR ya kalau misalnya sama belajar. Ya karena kalau misalnya kan aku sama Lisa sama-sama belajar nih. Tapi ya memang harus ada yang kayak aku menyerahkan banyak banget soal agama, kayak ya udah tergantung kamu aja deh gitu. Gak bisa yang dua-duanya itu keras gitu loh. Dua-duanya kayak nggak menurut pahamnya imam kayak gini imamnya ya berantem. Padahal kan nggak boleh debat soal agama kan gitu. Kalau Iya gimana? Kan Mas Hanung tuh slow banget kan. Nah itu, untung aku mendapatkan suami yang super slow kayak dia gitu. Jadi kalau soal agama tuh dia tahu aku banget. Aku bukan tipe orang yang bisa didiktein. Bukan tipe orang yang bisa kamu harus ini yang benar apa segala macam, enggak. Jadi mungkin karena beda usia kita juga udah cukup jauh, 13 tahun, dia paham banget gimana ngadepin orang tuh di usia kayak aku sesuai dengan perkembangannya gitu. Jadi kalau untuk soal agama dia tuh ngebiarin banget aku untuk belajar. Mau aku datang ke musyawarah, tiba-tiba aku datang ke pengajian A, B, C, D segala macam, dia yang kayak silahkan kamu ke sana. Terus nanti biasanya di rumah karena terlalu banyak kajian yang aku datengin dan kadang-kadang random kan, nih ke sini ke situ, ntar kadang-kadang sampai rumah bingung sendiri gitu kan. Dan aku tuh orang yang sangat mudah terbawa. Jadi datang ke kajian ini, tiba-tiba semua orang ngelakuin satu hal apa, itu langsung aku lakuin. Sampai rumah langsung ngelakuin plek-plekan apa yang dilakuin semua orang di sana. Ntar ke kajian B, semua melakukan itu, aku juga ngelakuin itu. Dan Mas Hanung tuh nggak pernah ngelarang, nggak pernah nganggep itu jadi kok gitu sih apa segala macam. Jadi dia senang aku belajar karena dia pengen aku berproses sendiri. Nanti ketika aku udah bingung, aku udah apa, baru sama dia diarahin. Dan surprisingly selama lockdown ini 3 bulan ini aku tuh baru sadar bahwa ternyata dia juga banyak paham banget agama, cuman dia tuh nggak pernah ngediktein aku, nggak pernah apa. Tapi ketika aku tanya tuh dia bisa ngasih pandangan yang cukup luas, dan dia bisa, kamu seraknya sama yang mana? Menurut kamu mana yang baik? Menurut kamu yang ini gitu. Jadi nggak pernah didiktein banget kamu harus A, B, C, D. Dan ketika aku menentukan sendiri pilihan, aku udah siap dengan pertanggungjawabannya akan aku sendiri. Tapi dia tetap ngarahin. Jadi dia ngasih tahu, ngeliatin, dan tetap ngarahin, tapi tetap ngasih kebebasan aku untuk memilih mana yang serak dengan aku gitu. Terus soal keluarga ya, kalau misalnya syukurnya anak-anak sekarang terus dikasih lagi sekarang. Itu bahagia banget sih, karena tidak pernah membayangkan bahwa bisa punya suami, keluarga kayak gini, tiba-tiba sekarang dipercaya buat punya anak sampai 5, hamil sampai 5 kali gitu kan, terus punya suami juga yang baik, nggak macem-macem. Buat aku tuh itu udah lebih dari cukup, punya suami yang nggak macem-macem, yang apa namanya, yang nggak kemana-mana, yang nggak aneh-aneh, nggak nuntut apapun, dia tidak pernah nuntut. Lingkungannya Mas Hanung kan entertain ya. Waduh, kalau udah ngelihat dia kan kalau syuting sama A, B, C, D, terus ntar tiba-tiba si A nih WhatsAppin lah, udah mulai merapat apa segala macam gitu. Tapi dia nggak pernah nanggepin sama sekali gitu. Jadi buat aku kayak kadang orang berpikir, kok nikahnya sama duda sih gitu kan. Tapi aku selalu bilang, aku bersyukur nikah sama orang yang sudah pernah gagal, karena buat aku orang pasti nggak mau gagal untuk kedua atau ketiga kalinya. Dia belajar dari kegagalan yang pertama, dan Mas Hanung benar-benar membuktikan itu. Dia nggak mau gagal untuk kedua kalinya,
Jadi dia benar-benar ngejaga dalam situasi apapun untuk hubungan rumah tangga ini. Gitu. Sama kasih juga. Sama. Dan gak ada yang salah menurut aku soal itu. Kadang-kadang orang terlalu kayak, kenapa sih mesti nikah Wah kalau sama Zizi, janda? gue yang Kenapa sih pusing mesti? Prabu. Zaman berita Islami, kalau ngelihat Prabu lagi di trans, Zih, kenapa? Kok Prabu lagi sama si ini sih? Kok Prabu sama ini? Gue yang pusing, kata Zizi. Gak apa-apa ya, itu cuman partnernya. Iya, tapi ini tiap hari ya kan, karena partnernya kan selalu perempuan dan dia kan yang menyeleksi para presenter-presenter. Oh iya, Aku tuh sempet pusing, ya kan? Ya. Manajer talent, dan gue tuh selalu pusing. Zih, kok Prabu ini, Prabu itu? Tiap hari gue bisa WhatsAppin dia, tapi kata Zizi, enggak ya, dia emang ini wah hebat banget sih. Tapi emang ya mungkin karena mereka udah pernah gagal gitu kan, dan alhamdulillah mereka belajar dari pengalaman dan ngejaga banget sih. Terus terakhir, maksudnya kayak buat yang nonton, misalnya kayak kan aku udah mention kayak ujian orang tuh beda-beda gitu kan. Gimana cara nguatin mereka dengan ujian yang ada supaya nggak kendor dan nggak ngehardik, maksudnya kayak kok gue diginin banget ya gitu kan, padahal kan kita ngehardik Tuhan kan nggak boleh gitu kan, kita protes sama Allah tuh nggak boleh, sama sekali nggak boleh gitu, padahal kan apa yang kita diuji sama apa yang Allah kasih, wah jauh banget, maksudnya ujian kita masih sedikit, Allah ngasihnya tuh luar biasa banget gitu dibanding orang-orang yang ujiannya lebih gede, orang harus melahirkan di tengah perang, orang mau sakit di tengah perang, mau makan aja susah, sampai harus ngeliatin anak-anaknya, apalagi kayak aku ngeliat orang-orang di Yaman, ibu harus ngeliat anaknya meninggal perlahan karena dia bisa makan, gitu kan, maksudnya ujian yang apa kita hadapin tuh kayak belum ada apa-apanya, apalagi aku ngeliat kayak pas COVID ini, ya kita paling kehilangan pekerjaan berapa, tapi masih ada pekerjaan yang lainnya, gitu. Dan orang banyak banget yang nggak bisa makan, gitu. Maksudnya nguatin merekanya supaya mereka nggak kecewa gitu sama takdir, itu kayak gimana? Maksudnya pesan dari Iya sama Aji. Iya. Ya kalau buat aku sih, aku udah ngebuktiin semuanya sih bahwa janji Allah itu selalu benar gitu. Jadi kita percaya sama semua janji Allah. Semua rumus kehidupan itu sebenarnya udah ada di Al-Quran, ada di hadis. Jadi kalau pengen hidup mudah, hidup gampang, lihat aja semua di situ. Jadi kayak yang tadi aku bilang, kamu berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadamu. Coba aja kita mendekat sama Allah, rasain. Walaupun belum saat itu kita ngerasain Allah tuh berlari kepada kita, tapi nanti ada akan saatnya. Terus kedua juga Allah udah bilang, ketika kamu mencari akhirat, maka dunia akan melayani kamu. Mungkin kalau sekedar ngomong apa segala macam nggak ini, tapi ketika udah coba ngejalanin, menerapkan itu dalam hidup, dan aku ngerasain banget emang janji Allah bener banget, ketika kita udah sibuk cari akhirat, nanti dunia yang akan datang ke kita, dunia akan melayani kita. Bahkan teori itu juga nggak cuma agama Islam yang mempraktekkan. Aku pernah baca buku The Secret, jadi alam itu bekerja sesuai dengan pikiran kita gitu, dan Allah kan juga bilang bahwa aku sesuai prasangka hambaku. Jadi ketika kita selalu berbaik sangka sama Allah, kita selalu positif, kita selalu yakin Allah akan memberikan yang terbaik, di mana Allah emang pasti akan selalu memberikan yang terbaik untuk umatnya, ya pasti kita akan mendapatkan itu. Jadi kita harus hati-hati sama yang tadi itu bilang, Allah bilang aku seperti prasangka hambaku. Jadi ketika kita yakin, nih Allah lagi mau ngasih sesuatu yang baik nih buat aku nih, cuman waktunya mungkin lagi ditunda, ya karena sesuai prasangka kita nanti akan waktunya akan datang gitu. Jadi percaya aja sama itu semua, dan sebaik-baiknya perencana itu emang Allah, karena kita tahu apa yang kita pengenin, tapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi jangan pernah ngerasa membandingkan diri kita sama orang. Jadi jangan pernah melihat orang yang hidupnya lebih tinggi, lebih mewah, lebih luar biasa dari kita. Kalau begitu kita akan susah bersyukur. Tapi kalau mau jadi orang yang penuh dengan syukur, kita selalu lihat orang yang lebih susah dari kita. Aku tidak pernah melihat orang, bahkan jujur Instagramku, aku nggak pernah follow orang yang hidupnya jauh lebih mewah dari aku, dan kayaknya segala sesuatu tuh hidupnya selalu wah semuanya branded, keluar negeri apa segala macam. Karena apa? Secara manusiawi aku akan jadi pressure. Aku jadi kayak wah dia kok kesini mulu, wah rumahnya gede banget, mau mobil apa segala macam. Enggak. Aku tahu mana yang bisa mengganggu hati aku. Setiap orang tahu lah kita hatinya lebih aman kalau follow siapa. Jadi orang-orang yang aku follow aku tahu banget itu bisa menjaga hati aku dari perasaan kok iri ya, kok dia bisa begitu gitu. Jadi kita bisa memilah gitu, kita bisa memilah apa yang akan kita masukin ke diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita ngelihat orang yang selalu sama kita atau lebih susah dari kita, itu nggak pernah ada ruang buat yang namanya keluh kesah. Jadi
selalu yang merasa tuh bersyukur. Dan kata Allah ketika kita bersyukur, nikmat kita akan ditambah. Jadi ya kita harus ngatur gitu, jadi misalnya jangan follow orang-orang yang kehidupannya jauh dari kita sehingga kita ngerasa wah aku nggak nyampe ke sana ya, tapi follow aja orang yang lebih sama kita atau di bawah kita. Jadi ketika kita ngeliat ya udah ternyata Allah ngasih kita udah lebih dari cukup, udah banyak banget gitu. Kasih kayak iya bisa ngomong serius, gue ngakak deh. Iya ya, bisa dong. Soalnya kalau ngumpul terlalu banyak yang ngomong, jadi gue biasanya nggak mau ngomong. Nggak ada ketemu, kita bercanda mulu. Kasih. Sebenarnya sepandangan hidup aku sama Iya nggak jauh beda ya tentang itu, tentang nggak follow yang lebih hedon ya, karena hidupku yang ada Ya, gue pasti ngupload. Yang paling hedon, Shiren doang gue. Yang tasnya mahal yang gue follow Shiren doang. Hedonnya masih lebih menginspirasi kalau Shiren ya, Masya Allah. Aduh, ya Allah. Nggak sih, hampir sama. Cuma satu hal sih yang aku rasain dan sudah aku lakukan. Kalau udah punya niat baik harus langsung dilakukan, jangan dientarin. Kalau makin dientarin, yang masuk bukan hidayah tapi setan. Terus kalau kita mau berubah karena Allah satu kali, Allah akan kasih jauh lebih indah dari apa yang pernah kita bayangin. Itu juga udah aku rasain soal pertama kali mulai pakai hijab, terus ngerasain momen itu. Jadi sih intinya, aku juga baca The Secret, apa yang kita yakini itu yang akan terjadi. Makanya kenapa harus berpikiran positif, bawa happy, berpikir yang baik-baik aja, karena insya Allah semesta dan juga Allah akan mengiyakan dan mengabulkan apa yang kita bayangin. Nggak gampang sih, emang ngomong lebih gampang ya daripada ngelakuin. Bener, tapi makanya kenapa aku bersyukur banget bisa bertemu teman-teman solehah yang menjadi support system saat ini. Masya Allah. Lebih wise, lebih banyak belajar tanpa menggurui. Karena memang support system, lingkungan, teman-teman, komunitas tuh menurut aku penting banget selain keluarga. Iya, banget. Iya pokoknya, maksudnya paham sih. Pokoknya sekarang apalagi banyak banget orang yang dapat ujian gitu kan. Kayak, macem-macem deh. Ada orang yang gak bisa ngobatin anaknya lah, segala macem banget. Karena orang banyak banget yang di PHK, banyak yang kehilangan. Ada yang udah ngumpulin modal, baru buka restoran gak bisa buka gitu. Banyak banget gitu. Aku tuh selalu nyampein kayak, misalnya ada yang komen gitu kayak, Kak Shiren hidupnya bahagia banget sih gitu. Ya kita kan pas nangis kita gak upload ya. Kita pas terus kita gak upload, gue gak live ya kan. Jadi ya aku pasti akan ngupload sesuatu yang positif aja di Instagram gitu, karena gue nggak mau bikin orang semua pusing, lu follow gue tapi kok ikutan pusing sama masalah pribadi aku gitu kan, gitu. Cuman aku sih mencoba untuk menyampaikan kayak hidupnya aku mungkin lebih bahagia dari Bang ngelihat derajat aku di dunia itu lebih terpandang, tapi bisa jadi derajat kamu nih yang susah banget nanti di akhirat tuh jauh lebih tinggi daripada aku. Karena ujian kamu belum tentu aku kuat, tapi kamu kuat loh di dunia gitu. Maksudnya ya udah, ntar juga mati semua gitu kan. Nanti di akhirat juga kita yang uangnya lebih banyak juga dihisapnya lebih panjang, iya kan? Dan ujian yang lebih banyak dan lebih sabar bisa jadi lebih duluan masuk surganya gitu. Jadi ya pokoknya banyak banget deh. Kalau menurut aku, pertama cari lingkungan yang positif. Kaji bener banget, karena bukan berarti kita musuhan sama yang lama ya gitu. Cuman kalau aku waktu awal sama, karena gue lagi follower gitu kan, kayak gampang banget. Ya waktu awal aku mencoba cari lingkungan yang mereka happy dengan pengajian. Dan mereka gak tertekan, dan mereka happy gitu. Dan aku kayak sibuk, dan aku terpesona gitu loh sama mereka. Kok umur segini bisa sih kayak gini? Dan kayak, aduh kok gue gak ada apa-apanya, gue kemana aja sih gitu. Jadi itu yang bikin aku terpacu, tapi terpacunya sehat. Bukan berarti pengen menyaingi, tapi kayak aku seneng gitu ngeliat mereka. Nah pas aku udah mulai seneng belajar segala macam, aku masuk lagi nih ke lingkungan lama aku, dan mereka akhirnya ikut belajar bareng-bareng gitu. Maksudnya ya pelan-pelan berubah. Gitu ya, semua orang punya masa lalu sih. Mohon maaf lahir batin, untung aja nggak kelihatan. Udah, makasih Kak Zi, makasih Iya. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan hari ini menginspirasi banyak orang. Amin. Gak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Mudah-mudahan dapat pahalanya, dapat pahala
jariahnya, kita nggak ada yang pernah tahu. Mungkin sekarang atau videonya dilihat tahun depan, tapi bisa menginspirasi dari setiap kalimat yang dikeluarin. Itu gila, bijak banget. Iya, luar biasa. Ini udah episode keberapa? Pasti udah episode kelima gitu ya. Baru 3. Oh, baru 3, oke baik. Baru 3, udah. Alhamdulillah, makasih Kak Zi, makasih Iya udah ngerepotin. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Na 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 na.